Oke kan, jumpa lagi di vlog saya ya. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah kesan dan pesan lah. Piye kuwi? Saya Mas, iki kamerane iki sok trouble masalah kamera. Nah, wis. Pesan dan kesan mengenai apa namanya? Apakah perlu ya upgrade CVT itu di kerok jalur roller, terus interlock, terus bubut kemiringan. Nah, itu apakah perlu? C. Kalau perlu, mana yang perlu duluan? Soalnya misalnya ada yang bilang pengen apa secara perlahan karena dari kita dananya terbatas Om, dan di sini juga belum ada bengkel yang bisa untuk seperti itu. Ya, oke, misalnya kalau saya yang pertama itu adalah kalian giniin dulu. Ya, antara kipas ini pakai baut yang panjang aja sampai sini, terus di drat bosnya pasang, originalmu pasang. Nah, terus ketika kalian sudah seperti ini, itu digabungkan. Enak nggak lihatnya? Nah, digabungkan gini ya, digabungkan ini gini ya. Saya ini pencahayaannya kayak kurang ya. Nah, mana yang perlu? Mana yang perlu? Kalau saya itu ketika digini kan, dipentokin gini, itu langsung kalian lihat roller kalian dulu. Nah, dre ku ndi ya? Ah, semua dre ini pindah-pindah lagi. Nih, rollerku ada di sini ya. Nah, roller wah, kena virus baru lagi, saya nggak tahu virusnya namanya apa. Ini setelah kalian apa namanya pentokan seperti ini ya, pentokan pulinya seperti ini, itu terus kalian lihat roller di pojok sini, itu bisa apa sampai ke pojok sini enggak? Ini kan nggak bisa ya. Nah, ini masih ada ruang sedikit, ternyata roller nggak mentok sini lah. Fungsinya coba Mas di apa, diganjel apa ya, diganjel, dihilangi limitnya ini 1 atau 2 mm sampai ke garis ini. Nah, sampai ke garis ini bisa nggak untuk di apa, hilangi limitnya biar lebih ke sini? Itu menurut saya akan percuma Mas, percuma ya. Karena kenapa? Ini sistem kerjanya udah mentok Mas, sistem kerja pulimu udah mentok. Nah, sudah mentok ini loh, yang ada dari saya ini udah mentok. Terus Mas, kalau udah mentok seperti ini ya berarti kemampuan lontaran rollermu sudah optimal. Optimalnya segini. Kalau kerok jalur roller sini hanya akan melompong Mas. Roller akan lebih keluar sini, nggak akan, hanya akan lebih melompong. Terus Mas, kalau di derajatnya dikurangi dari segini, misalnya dari rada segini 13,5 derajat, itu hanya akan mengubah posisi V-belt. Itu bisa lebih turun ketika akselerasi. Seperti halnya ketika akselerasi, nah dia akan lebih turun. Ingat ya, puli depan turun, puli belakang naik pol, itu baru enak. Nah, ini lebih turun. Akselerasi oke, karena ini lebih turun, puli belakang lebih naik. Oke, monggo. Tapi ketika kalian apa mengincar akselerasi, ya sudah, putuskan itu, jangan berharap pada top speed ya. Tapi misalnya Mas, untuk menyampaikan interlock, pembahasan interlock, di interlock terus dirubah 13,5 derajat, itu gimana Mas? Itu menurut saya juga lumayan bagus. Tapi ingat, Anda harus menentukan gap ini dengan V-belt kalian ya. Nah, dengan V-belt biasanya tukang bubut yang udah pro itu ngukurnya pakai V-belt standar motornya, nggak pakai V-belt Mitsubishi, Daytona atau BRT atau apa kayak misalnya gitu, nggak. Biasanya patokannya pakai si standarnya. Nah, ketika sudah klek gini, kan udah klek ya, kalian dengar sendiri,
masukkan jarimu untuk membentengi biar gak melorot, ini sudah pol. Wah, ini aja udah pol. Berarti kesimpulannya, tanpa ubahan apapun pulimu sebetulnya sudah bagus. Ya, sudah bagus. Ini secara kasat mata dan secara logika yang bisa diterima oleh masyarakat, paling enak menilai itu seperti ini. Ngapain mau di interlock? Ini aja udah full. Kecuali kalau kalian mau untuk speedingan, interlock oke, jadinya lebih masuk. Ini lebih masuk lagi. Misalnya ini nggak interlock, ini mohon maaf, lebih masuk lagi. Terus ini lebih ganjat lagi. Kalau lebih ganjat lagi, boleh akan lebih naik segini. Nah, tipis dari awalnya segini. Nih liatin ya, misalnya segini, awalnya segini naik lagi dari segini. Itu aja kerasanya udah enak mas, kerasanya udah lumayan. Nah, baru kalau kalian interlock seperti itu, ininya wajib kalian kerok jalur roller juga, karena percuma juga kalau di interlock nggak kerok jalur roller, butuh lontaran sampai ini sliding roller bagi kok rodok kaku. Nah, roller butuh harusnya sampai atas, lebih bisa ngatas lagi, itu baru kepake, modifikasimu baru lebih afdol. Nah, lebih naik lagi itu, maka oke. Dia kan kalau misalnya di interlock kan boleh lebih masuk ke dalam kipas, itu roller bisa lebih ke sini karena ini lebih masuk. Paham kan analoginya? Ini lebih ke sini, menekan sini, terus ini menekan gini, ini akan lebih masuk. Oke, itu saya setuju. Dan saya, kalau memang cara kerja saya kayak gitu ya, jadi kasihan konsumen. Mas pengen di interlock mas, pengen bubut kayak ini mas, mau buat apa dulu? Sebelum seperti itu, yuk kita bongkar motormu, kita analisis gitu. Nah, kalau cuma bongkar motor terus masang lagi puli, nggak dibersihin nggak diganti, kalau saya ya 15.000 oke. Tapi kalau sambil servis CVT, saya pasti rada tambah detailing ya. Jadi kalau di saya 50.000, dan itu bengkel nggak buka terus sesuai janji itu gitu. Nah, misalnya mas, kalau di interlock sama tambah di rubah derajatnya, itu paling ideal gimana mas? Kalau misalnya kalian rubah derajat 13,5, itu kalian wajib lebih sadis interlocknya 2 mili atau berapa. Tapi kalau saran saya nggak berpatok pada 2 mili atau berapa, yang penting ketika bikin puli, dikit-dikit copot dari alat bubutnya, terus kalian ginikan ya. Jadi misalnya udah dirubah derajatnya, kok puli bisa nempel udah di interlock rubah derajat 13,5, tapi puli berdepan ini bisa sampai kayak gini, pas posisi nutup ini udah nutup gini, dia masih bisa sampai luar kayak gini, itu bawah tengah atasmu enak mas, itu enak, itu akan enak ya. Tapi biasanya perlu bahan juga semuanya, karena enaknya itu hanya untuk gas-gasan. Kalau untuk kayak santai gitu, tetap saya kurang pas ya, gitu. Tapi mas ini enak ya, monggo. Kan kadang ada yang kayak gitu ya, banyak malahan, banyak orang di tempat saya aja pengennya pada bubut puli jasa cuma 10.000 ya gitu. Biasanya yang bubut puli minta jasa 10.000 itu biasanya anak-anak pelajar. Kalau di tempat saya ya, itu anak-anak pelajar yang nggak mau banyak modal tapi pengennya kenceng, terus bagaimana caranya mengakali si bengkel, malahan gitu konsumennya. Kalau di tempat saya, mohon maaf ya kalau yang tersinggung, soalnya saya gitu. Dia tuh kemarin beli puli, mohon maaf, dari toko online tuh gitu, nggak cocok, terus minta tukar tambah sama saya. Lah wong pulimu aja, mohon maaf mas, pulimu aja bagi saya tuh garapan puli sampah gitu lah. Kenapa? Soalnya kayak gini, dia 13,5 nggak di interlock, dan setelah saya ukur itu nggak 13,5, 13,1. Nah itu kalau saya jual lagi ke konsumenku, ya misalnya konsumenku mas, wes nggo sampean wae, orang mas ini tukar tambah ben aku raka boten bayarnya, ben gak terlalu berat bayarnya gitu. Itu ada juga kayak gitu. Nah itu anak kelas 9 SMP itu.
wah aku kayak gitu tuh wis meruwet. Enggak mas, aku enggak, pokoknya enggak, aku gitu loh. Enggak laku poli kayak kamu yang ini tuh yang terpasang di motormu di saya tuh, mohon maaf saya enggak laku, apa enggak laku di saya bilang gitu aja. Nah, jadi gitu urutannya, paham kan? Kembali lagi, sebelum memutuskan semua itu di interlock, papas derajat, rumah roller itu, kalian tentukan dulu mau pakai sliding roller atau roller bulat. Kalau sliding roller ya nggak perlu semuanya, ini nggak perlu pasang sliding roller, asal jalur rollermu masih bagus, cukup perhatikan pislet masih bagus, ramlet sudah tumpul dikit, nggak perlu tumpulin banyak-banyak, itu sudah, itu enak. Pakai sliding roller cukup ya, itu cukup. Nah, tapi misalnya kok kalian pakai mau roller yang cenderung lebih awet ya, seperti ini, mengoptimalkannya seperti ini. Jadi saran saya, hitung dulu, kesimpulannya adalah hitung dulu, coba apa, digap bolemu, digap rollermu, diplotrokin. Oh ternyata kok masih ada ruang, ini masih ada ruang yang melompong, coba interlock. Interlocknya kalau saran saya 1,5 mili dulu, 1,5 mili. Ini apa, rollernya udah mentok belum? Kalau udah mentok full, sini udah mepet banget, itu baru di krok. Limitnya aja, nggak usah dirubah apa, radius kemiringannya itu nggak usah pakai, ngukurnya pakai ini radius gok ini ya, itu nggak perlu ya. Mas ini niru bengkel-bengkel di TikTok ya, konten ya? Oh enggak mas, kalau kalian lihat video saya yang pertama dulu, saya pakai ini di tahun 2022an itu, tapi judul videonya yang apa lupa. Ini udah 2 tahun lebih ya, ini 2 tahunan lebih. Nah sarannya seperti itu. Kalau misalnya ini udah ada apa, udah dikerok limitnya, terus kalian lihat, oh rollernya ternyata sudah dikerok roller, masih ada ininya, masih ada apa, yang apa, bagian yang membuat roller ini melompong sama jalur rollernya, berarti ngerok limitnya itu keterlaluan ya, rada terlalu. Karena kalau ngerok roller, jalur roller yang pas itu sudah di interlock standar, titik apa suara apa gimana, titik indikator pasnya itu di interlock, terus belt gini itu udah bagus, baru kita kerok jalur roller. Kalau di interlock pasang V-belt gini udah di atas bagus gini, roller menyesuaikan. Itu cara nggarap. Itu seperti itu. Mungkin teman-teman mekanik yang lihat ada apa, solusi atau masukan ya, bagi yang pengen kerok jalur roller. Jadi apa, sesuaikan kebutuhan, jangan langsung ditembak semua rata ya. Oke begitu. Ini dari Praps Geres pribadi, tidak terafiliasi atau tidak termotivasi serta tidak disuruh dari bengkel lain. Cara kerja dari kami adalah pure seperti ini ya. Oke begitu, terima kasih.